Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu. Sahabat Gemilang, akhir-akhir ini banyak yang menyoal tentang proyek kereta cepat Bandung-Jakarta yang dikatakannya sebagai mangkrak lah. Kemudian ada yang mengatakan proyek pemborosan lah, proyek memaksakan diri lah, dan lain-lain. Bahkan ekonom Faisal Basri hingga mengatakan bila proyek tersebut tak akan break even point atau BEP sampai kiamat. Lalu Faisal pun menyarankan agar proyek kereta cepat ini dibatalkan saja. Begini, Tuan Twin sekalian. Kalau baru paham sepotong-sepotong, akan jauh lebih bijaksana bila mau menanti kabar baiknya. Atau sekalian diam. Atau tanya dulu kepada yang paham. Biar tak jadi bahan tertawaan banyak orang. Karena alih-alih mendapat simpati karena ingin dinilai kritis, yang ada justru malah jadi bahan cibiran yang tentu bisa memancing kegaduhan. Beda halnya bila menyampaikannya dibarengi dengan masukan yang positif atau yang solusif. Khusus untuk Faisal Basri, saya sangat senang saudara mau melempar kritik karena itu sangat penting dan memang dibutuhkan sekali oleh pemerintah. Namun hendaknya dibarengi dengan data yang valid dan yang terbaru. Satu hal yang paling mendasar saja. Mana mungkin ada investor yang mau masuk apabila proyeknya diketahui sebelumnya bakal merugi. Kan sudah jelas, sahamnya saja berbagi 60-40. Lalu saudara juga katakan bila kereta dengan kecepatan tertinggi adalah buatan Prancis. Nampaknya perlu dipelajari lagi. Mengingat teknologi perkereta-apian di Cina terus mengalami perkembangan yang sangat pesat, yang sangat luar biasa. Bahkan yang terkini, Cina baru saja meluncurkan kereta cepat baru pada 20 Juli 2021 lalu, yakni kereta api maglev keluaran CRRC Qingdao yang dinyatakan sebagai yang tercepat di dunia, mengalahkan kereta Fuxing produk sebelumnya. Saudara juga bisa simak uraian saya pada video yang saya ulas tahun lalu. Nanti di akhir video ini saya cantumkan linknya. Lalu saudara juga menghitung pendapatan kereta cepat nantinya hanya berdasarkan dari penjualan tiket. Rasa-rasanya kok maaf ya, maaf loh. Cara berpikirnya jadi terlalu lugu dan jadul untuk ekonom sekelas saudara. Ya tentu saja tidak seperti itu dong. Tapi ada beberapa hal lainnya. Yang pertama sekali, Transit Oriented Development atau TOD, di mana lahan TOD ini nantinya bisa dijual atau disewakan kepada mereka yang tertarik untuk mengembangkan berbagai usahanya. Setidaknya ada 4 dari 5 lokasi dari rencana semula yang dikembangkan dengan nilai ratusan triliun rupiah. Dengan demikian, aset milik pemerintah ini nantinya akan terus berkembang selama tidak ada elit-elit nakal yang ikut ngerecokin. Kemudian, bila semua sudah beres, baru akan dilanjutkan ke Stasiun Walini yang sementara ini ditunda agar tak terjadi pembengkakan biaya. Terlebih sudah ada beberapa pengembang perumahan yang akan ikut mendukung pembiayaannya. Walini harus tetap dibangun, bukan karena untuk memenuhi kebutuhan para pengembang yang sudah terlanjur jor-joran membangun fasilitas gedung atau perumahan baru, tapi karena jadi aneh kalau pemberhentian akhir kereta cepat ini di Padalarang. Sebab penumpang sangat mungkin jadi tidak tertarik
karena untuk ke Bandung masih harus menggunakan fasilitas lainnya. Sementara bila Walini dibangun memiliki nilai strategis dan ekonomi yang besar, sebab Walini juga merupakan salah satu opsi untuk dijadikan sebagai ibu kota Provinsi Jawa Barat yang hendak dikembangkan sebagai kota metropolitan baru bila dilewati kereta cepat. Kemudian dari TOD ini apa yang bisa didapat? Nah, perkiraannya seperti ini. Pertama, nantinya bisa digunakan sebagai penyewaan perkantoran. Jadi di sana bisa membangun gedung-gedung yang bisa digunakan untuk fasilitas perkantoran. Bahkan bila sudah maju nantinya sangat mungkin kan bisa membangun juga apartemen misalnya. Yang kedua, menyiapkan space iklan untuk di badan kereta. Ya kan seperti kita ketahui badan kereta itu kan panjang. Jadi kiri kanan semuanya bisa digunakan untuk iklan semua. Begitupun di dalam kereta, ya. Di sepanjang gerbong itu bisa digunakan untuk pasang iklan, baik yang kecil-kecil, yang agak besar, maupun yang dalam bentuk video. Nanti kan ada disiapkan televisi-televisi itu untuk memutarkan film dan iklan-iklan. Dan tentu saja itu juga nilainya sangat besar sekali. Atau mungkin juga di sekitar stasiun yang mau memasang iklan, baik dalam bentuk billboard, dalam bentuk video, dalam bentuk apa, ya bisa macam-macam ya bentuk. Yang penting bahwa itu tidak mengganggu estetika, di sisi lain menghasilkan uang yang nilainya cukup tinggi. Kemudian yang ketiga, menyiapkan space untuk sewa tempat kepada para pengusaha kuliner atau cenderamata. Nah, yang ini bisa digunakan nantinya untuk misalnya seperti mini cafe, mini resto, food court, atau bisa juga semacam lounge yang nantinya bisa bekerja sama dengan pihak perbankan. Dan tentu saja masih banyak yang lain bergantung kepada kreativitas para pengelola, dan ini tentu saja nilainya juga sangat besar sekali. Nah, berikutnya selain dari penjualan tiket dan TOD tadi yang dimaksud, tentu saja bisa juga membuka layanan moda pengiriman barang super cepat. Karena biasanya yang namanya pengiriman barang lewat darat kan paling cepat 1 hari. Maka dengan kereta cepat nantinya hanya hitungan jam-jaman saja. Karena kereta cepat ini diperkirakan tiba di lokasi itu kan hanya sekitar 35 atau 40 menit saja gitu. Sebenarnya sih bisa lebih cepat, tapi karena ada pemberhentian di beberapa stasiun maka ini akhirnya bisa sekitar 40 menit. Kalau tidak ada pemberhentian ya tentunya maksimal 15 menit juga sudah sampai. Lalu masih juga kalau mau kreatif ya, menjual merchandise misalnya, merchandise khas Indonesia. Karena sangat mungkin nanti pengguna kereta cepat ini dari para wisman atau wisatawan mancanegara yang akan berwisata ke wilayah sekitar Jawa Barat umumnya atau kota Bandung dan sekitarnya. Dan mungkin juga merchandise yang khas kereta cepat itu sendiri yang bisa dibeli oleh para pengguna kereta cepat itu. Ya nanti kita lihat saja bagaimana kualitas dan kualitas manajemen dan marketingnya mengembangkan apa yang bisa dioptimalkan dari keberadaan kereta cepat Bandung Jakarta ini. Sejatinya membangun infrastruktur khususnya kereta cepat ini bukanlah harus dilihat dari untung rugi semata. Sebab bila hanya berpikir keuntungan, maka akan lebih baik jualan martabak saja seperti Gibran. Atau jualan pisang goreng seperti Kaesang. Itu jelas risikonya pun ya kecil sekali kan. Membangun infrastruktur itu juga bukan hanya untuk gagah-gagahan. Atau untuk unjuk gigi seolah pemerintah sekarang ini hebat gitu. Enggak begitu. Tapi ini memang sebuah kebutuhan. Selain untuk mengejar ketertinggalan Indonesia yang terlalu jauh dibanding negara lain.
Selain itu untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat luas. Filosofi sederhananya begini, apakah pemerintah membangun banyaknya jembatan, bendungan, embung, dan lain sebagainya harus bicara BP dulu? Lalu membangun Trans Papua juga harus bicara BP juga? Tentu kan tidak seperti itu. Bayangkan, untuk membangun Trans Papua itu menghabiskan biaya sekitar 12 triliun rupiah. Lalu Trans Sumatera itu menghabiskan sekitar 538 triliun. Sedangkan biaya kereta cepat setelah membengkak itu berarti tinggal sekitar 20%-an saja kan dari kalau dibandingkan dengan Trans Sumatera. Coba ingat-ingat. Ada yang terus-terusan membangun tugu yang unfaedah yang tak lama kemudian lalu dibongkar. Tapi saudara ternyata diam aja kan. Nggak ada kritik atau kemudian mengulas secara ekonomi gitu. Kemudian juga ada yang jelas-jelas proyeknya mangkrak dan jelas-jelas rugi triliunan rupiah. Malah yang rugi ini berbalik berisik. Ternyata saudara juga membisu. Begini, dengan adanya kereta cepat, nantinya warga masyarakat jadi lebih banyak pilihan. Apalagi bila yang tujuan Surabaya pun digarap tuntas. Jadi bagi yang fobia ketinggian tapi ingin keluar kota dengan cepat, maka kereta cepat adalah pilihannya. Karena lewat darat sudah jelas, misalnya dengan kendaraan pribadi atau kendaraan umum sudah pasti lama. Begitupun bila menggunakan kapal laut. Hal lain yang bisa dicatat dengan adanya kereta cepat adalah selain membanggakan karena juga bisa meningkatkan daya saing Indonesia, juga adanya keuntungan dari alih teknologi, ya, tingkat alih teknologi, khususnya teknologi di bidang perkeretaapian. Lebih dari itu juga membuka lapangan kerja baru yang jumlahnya tidak sedikit, karena ini termasuk proyek padat karya, yang itu artinya mengurangi tingkat pengangguran. Dengan begitu, lagi-lagi rakyatlah yang diuntungkan. Untuk jangka panjangnya, juga akan memunculkan titik-titik ekonomi baru dari stasiun baru di mana menjadi tempat pemberhentian dari kereta cepat itu. Yang itu artinya pula meningkatkan perekonomian daerah selain bisa menggairahkan sektor pariwisata. Jadi, efek keberlanjutan yang jadi tujuan utama, dus bukan hanya sekedar hitung-hitungan laba semata, tapi nilai benefitnya dalam membangun infrastruktur yang berbasis teknologi menjadi bagian yang sangat penting. Lantas bagaimana dengan biaya proyek yang membengkak hingga 27 triliun atau dari 85,5 triliun menjadi 114,24 triliun? Nyaris semua proyek kereta cepat di dunia, utamanya yang baru mengawali, pada umumnya membengkak. Karena pasti dijumpai sejumlah hal yang tidak terduga sebelumnya. Hal itu pun terjadi di Malaysia. Hingga setelah berjalan sekitar 50%, terpaksa harus ditunda dulu. Seperti halnya proyek kereta cepat ini, mana ada yang menduga bila akan terjadi pandemi COVID-19 yang dampaknya tidaklah kecil. Ditambah persoalan lainnya seperti halnya pembebasan lahan yang mengalami hambatan di beberapa titik. Lalu terowongan yang tak terduga ternyata tak bisa dibor, hingga harus merelokasi fasilitas umum yang terkena proyek. Lalu pembayaran instalasi PLN yang ditanggung pihak KCIC dan hal teknis lainnya. Belum lagi dalam penggunaan frekuensi GSM-R atau Global System for Mobile Communication yang biasa digunakan untuk telekomunikasi persinyalan kereta yang juga menambah beban biaya. Hal mana anggaran awal mengacu pada
benchmark di Cina yang tidak harus membayar biaya kepada pihak manapun. Sedangkan di Indonesia ternyata terkena biaya investasi. Lalu bagaimana pula dengan konsep B2B atau business to business yang tak sesuai harapan? Bahkan kini akan menggunakan PMN, yang itu artinya akan menggerus APBN. Nggak usah ikut pusing, nggak usah ikut repot. Nyatanya proyek masih terus berjalan dan sekitar 20%, sekitar 21% lagi sisanya. Proyek harus tuntas dan tentu tidak boleh mangkrak, karena ruginya justru akan berlipat bila sampai mangkrak. Selain ada Presiden Jokowi, masih ada Menteri Keuangan yang memikirkan keuangannya. Ada Menteri PUPR yang membangun fisiknya. Ada Menteri BUMN dan Menteri Perhubungan yang memikirkan regulasi dan operasionalnya. Lagi pula, karena ini termasuk proyek strategis, maka tak menyalahi konstitusi bila negara hadir, termasuk penggunaan APBN. Toh, Perpres nomor 93 tahun 2021 telah membuka ruang penggunaan APBN sebagai opsi terakhir tentunya. Yang penting skemanya dilakukan dengan risiko yang paling kecil. Ya bila memungkinkan sih bisa juga menerbitkan obligasi melalui pasar uang atau pasar modal. Atau mungkin pinjaman luar negeri lewat BUMN. Ya pokoknya hal ini kita serahkan saja kepada pemerintah. Kemudian apakah perlu proyek ini diaudit? Itu jauh lebih baik lagi. Toh persediaan rompi oranye di KPK masih mencukupi. Jadi kalaulah nanti sampai ada yang terbukti nakal, KPK tinggal jemput saja. Kalau KPK tidak, masih ada Kejaksaan Agung. Periksalah secara fair sejak awal dari era Rini Sumarno hingga yang terkini, agar masyarakat tak dibikin bingung lagi. Yang nyinyir tak monyong lagi, dan para bohir atau pemburu rente tak punya ruang lagi untuk berpesta uang haram. Yang terakhir, siapapun pejabatnya yang bekerja tidak profesional, silahkan mundur atau dimundurkan. Semoga kehadiran Luhut Binsar Panjaitan dapat mengurai benang merahnya, sehingga proyek kereta cepat ini bisa selesai sesuai target waktu, yakni rampung dan diluncurkan pada akhir 2022 mendatang. Catat, cara berpikir seorang tukang kayu yang krempeng itu sudah beberapa langkah ke depan. Sementara yang nyinyir masih sibuk nyonyor nyinyir, yang nyinyir masih jalan di tempat, bahkan ada yang jauh mundur ke belakang. Nah, sampai di sini dulu. Saya Wahyu Sutono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi.